Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Edward 02 Sibuan dengan NIM C140 120 1105. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk membuat suatu uh, primer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat suatu primer universal ya dari 4 spesies. Nah, contoh misalkan kita ingin membuat suatu spesies dari ikan apa bawal, ikan nila, lele, dan ikan mujair, ya kan? Nah, sebelumnya kita cari dulu nih iniannya apa file pastanya. File pasta itu dapat kita cari dari website NCBI. Nah, cara cari gennya dapat kita lakukan dengan uh, cara seperti ini teman-teman. Di database kita cari nucleotide. Nah, nucleotide misalkan kita ikan bawal. Misalkan, nah di ini kita cari secara misalkan ikan nila deh, ikan nila scientific name itu kan. Nah, Eurychromis niloticus. Nah, kan Eurychromis niloticus bisa complete CDS misalkan. Lama teman-teman. Nah, misalkan dari sini kan kita klik aja send to file genbank, terus ke pasta, baru kita create file. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload beberapa dari keempat jenis spesies tersebut. Itu ada ikan mas, lele, nila, bawal, dan mujair. Oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung ke bioedit. Bioedit, kita ke new alignment. Udah, baru kita file, kita import, klik sequence alignment. Nah, kita tinggal masukin aja jenis ikan yang ingin kita cari atau yang ingin kita buat primer universalnya. Yang 1, 2, 3, benar ya. Udah, baru namanya kita ganti sesuai dengan namanya dari ikan yang ingin kita cari. Apply, ya. Kita lakukan hal yang sama dengan setiap spesies yang teman-teman. Udah. Coba. Apply. Sorry. No. Nah, kalau udah kita apply semua, baru kita pencet Ctrl A, accessory application, kita klik Clustal-W multiple alignment. Udah, kita langsung run Clustal-W. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Mungkin akan memakan waktu ya teman-teman. Nah, udah seperti ini. Nah, dalam membuat suatu primer spesifik, kita menentukan primer yang sekiranya sama dari setiap spesies. Karena sama. Nah, untuk memudahkan kita dapat menemukan suatu primer yang sama dari keempat jenis spesies ini dengan mengklik Set Identities and Similarities in Alignment window. Udah. Nah, kita lihat nih yang sama-sama aja yang mana. Udah. Bermudah lagi, kita dapat ke file, baru kita ke graphic view. Klik OK. Nah, seperti ini.
Nah, untuk formatnya dapat disesuaikan aja seperti ini, teman-teman. Ininya diklik checklistnya, nah, titles on left, titles bold, ID or sim, shading, terus ada numbers left of sequence, sequence bold, ada juga number right of sequence, dan show ruler. Dan untuk page width-nya kita ganti aja ke 15. Nah, udah. Nah, udah. Baru kita tentuin nih. Tadi aku bilang primer yang sekiranya sama. Ya kan? Nah, misalkan aku ngambil yang dari 5410 misalkan. Misalkan dari ini kan. Kita klik, kita buka notepad, baru kita masukin gitu. Nah, kebetulan aku udah tulisin lah gitu untuk mempersingkat waktu gitu. Misalkan 4810 4810 ya. Hmm, 10 t kan t sampai 1 2 4 5 6 kali, baru CTA ACA CAC CTA CAC ACT CAC CCA CAC. Nah, minimal kan untuk panjang primer itu sendiri, panjang bahasa itu kan 18 hingga 25. Nah, sini aku ngambil 24 nih panjangnya. Tuh, udah. Dan juga sebaiknya kita pakai contoh primer ada 2 jenis saja. Ambil contohnya di 4910. Nah, baru kita bikin reverse-nya lagi. Reverse-nya ini itu harus minimal 200 hingga 600 lebih dari 200 hingga 600 dari forward. Tuh. Jadi misalkan 4810 ya minimal lebih dari 4810 ya. Berarti berapa tuh minimalnya? 500-an ya? 200. Iya, minimal kan berarti 510 kan? 510 lah. Nah, makanya dari print forward di atas 510 dan kurang dari 600 itu kita merupakan primary reverse yang baik lah untuk kita gunakan. Seperti ini. Nah, untuk menggunakan primary reverse juga kita harus kayak nge-reverse dan mengkomplement gitu. Misalkan nih AC, ini kan AG, TTT, AGGC, TCA, 3T, ACA, AAC kan. Nah, kita reverse dulu nih. Ya kan? Jadi AAC CAA ya seharusnya. CAA bener dong. Ya, misalnya ini kan C kan nih A, A C kan jadi itu CAA seperti itu. Kan ini kan jadi CAA itu. Ini kan nih AC jadi CAA, ACA jadi tetap ACA, TKT tetap jadi TKT. Kan ACC, CCA jadi ACC gitu. Baru kita komplement lagi. Nah, untuk reverse komplement ini kita komplement lagi, G itu jadi C, A itu jadi T. Misalkan nih G terubah jadi G, terus T itu rubah jadi A. Apa yang A terubah jadi T, A terubah jadi T, terus A jadi T, C jadi G, dan seterusnya. Udah. Nah, bagaimana sih kita untuk ngecek nih bahwa primer ini bagus apa enggak nih yang kita gunakan? Nah, dapat kita cek melalui integrated DNA teknologi. Nah, menggunakan kita dapat ke tools, lalu kita langsung ke Oligo Analyzer Tool. Udah, tetap saja. Baru kita, kalau di IDT ini lumayan gampang kita untuk ngecek suatu primer yang kita gunakan ini baik apa enggak. Baru yang primer forwardnya kita copy aja dan langsung kita analyze.
Udah, kita ketahuan nih, lengnya berapa tadi kan 24 ya, 24, GC kontennya, guanin kontennya apa, guanin situasinya itu 41,7%, melt temperaturnya 55,5 derajat Celcius. Nah, bukan nah terus dapat kita apa ya? Pengecekan primer ya, dapat kita lakukan juga di NCBI. Di CBI dengan masuk langsung ke Blast, langsung ke primer Blast. Nah, di NCB ini agak lumayan ribet teman-teman. Kenapa? Karena kita harus men-setting lagi nih urutannya. Misalkan nih forward nih, kan kita copy ke use my own forward primer. Reverse, kita copy lagi reverse complementnya. Dah, terus langsung ke database nih, brief sequence mRNA kita ganti ke NR. Untuk organisme kita ganti ke Teleos T. Nah, udah. Baru kita klik show result in a new window. Get primer. Nah, mungkin apa ya? Cukup memakan waktu lebih lama lah dibandingkan dengan menggunakan IDT. Gitu teman-teman. Udah, kita tunggu aja prosesnya. Kita tunggu aja. Nah, udah nih, kelihatan. Hasil udah keluar bahwa lainnya tadi kan 24, untuk TM atau titik lelenya itu sekitar 59,60, GC persennya itu 41,67, dan sel complementary sekitar segini, sekitar 2,00. Dan ini juga ada beberapa spesies yang dapat kita gunakan sebagai yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu primer universal. Akan ada Pseudocanthus gianus misalkan, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Untuk hasilnya kan tidak beda jauh ya dari oligo analyzer ini atau dari IDT, 5,5%. Nah, menurut jurnal, primer yang bagus itu untuk TM itu sendiri itu sekitar 52 hingga 58 derajat Celcius. Sedangkan untuk GC kontennya ini, GC persenannya ini itu sekitar 40 hingga 60%. Bisa dibilang kalau dari data IDT ini lumayan bagus lah primer kita. Ya kan, kalau dari ini TM-nya nih melebihi nih dari lelenya, melebihi dari kriteria yang bagus suatu primer yang dapat kita gunakan. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.